Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada konten kali ini saya akan membaca kitab Fathul Mu'in episode selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun, peringatan. Man utawi wong matah yang meninggal, siapa itu orang, wa alaihi dan atas itu orang dan terhadap itu orang, sholatu fardin utawi sholat fardoh. Orang yang meninggal yang punya kewajiban sholat fardoh, artinya tidak sholat farduh, meninggalkan sholat farduh, lam tuqdoh, maka tidak diselesaikan, tidak diqodoi apa itu sholat, walam tufdah dan tidak difidyah apa itu sholat, anhu dari itu orang. Jadi orang yang meninggalkan sholat fardu, maka ia tidak diqodoi, sholat yang ditinggal itu tidak diqodoi, dan orang tersebut tidak dimintai fidyah. Wa fi qaulin, dan disebut di dalam satu qaul, di dalam satu pendapat, innaha sesungguhnya salat, tuf'aluh ini dilakukan apa itu salat, anhu dari itu orang, ausa yang berwasiat siapa itu orang, biha dengan itu salat, amla atau tidak. Akan tetapi yang disebut di dalam satu pendapat ulama bahwa sholat itu akan dilakukan apabila orang yang meninggalkan sholat itu berwasiat atau tidak. Itu disebut di salah satu pendapat seperti itu. Haka menceritakan kepada itu qaul Al-Ubadi, siapa itu Imam Al-Ubadi, Anis Syafi'i, mendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Li khabarin, karena ada khabar, fihi di dalam itu qaul, wa fa'ala dan telah melakukan bihi kepada itu qaul, as-Subki, siapa Imam Subki, an ba'di aqaribihi, mendapat dari sebagian kerabat-kerabatnya Imam Subki. Hal yang tersebut, hal mengkodok sholat itu adalah sudah dilakukan oleh Imam Al-Subki, yang mana Imam Subki tersebut mendapat dari kerabat-kerabatnya seperti itu. Terus bagaimana dengan keadaan bocah kecil yang sudah tamyiz? Wa yu'maru, dan diperintah, dzusiba, siapa orang yang mempunyai sifat kanak-kanakan, dzakaron laki-laki, au unta atau perempuan, mumayyizun, siapa orang yang tamyiz, bi'ansoroh, dengan harus makan, siapa itu dzusiba, bi'ansoroh, dengan harus menjadi, siapa itu dzusiba, ya'kulu, ini makan, siapa itu bocah kecil, bocah cilik, wa yashrabu, dan minum, siapa itu bocah cilik, wa yastanji, dan istinja, siapa itu bocah cilik, wahdahu, dengan sendirinya. Jadi kalau ada bayi kecil yang sudah tamyiz, tamyiz itu
adalah makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, maka kewajiban orang tuanya ayyajibuh, artinya wajib, ala kuliman terhadap, ala kulin terhadap semuanya, min abawaihi dari bapak ibunya sobi, wa in ala, walaupun ke atas apa itu kulun, summal wasi, maka orang yang menerima wasiat, wa ala malikir rokikih, dan terhadap orang yang mempunyai budak sahaya, ayya'muroh, apa harus merintah siapa itu kulun, biha kepada itu sholat. Jadi kalau punya anak kecil yang sudah tamyiz, artinya bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, maka kewajiban kedua orang tuanya itu merintah untuk sholat, seperti itu. Atau begitu juga orang yang mempunyai hamba sahaya, maka budak tersebut atau anak kecil tersebut kalau sudah tamyiz, maka dia diperintah untuk mengerjakan sholat. Walaupun ada apa itu sholat kodoan, ini kodo, walaupun sholat itu kodo, maka diperintah harus mengkodo, seperti itu. Wabijimi syurutiyah, dan dengan semua syarat-syarat sholat, diperintah harus mengerjakan syarat-syarat sholat tersebut. Kalau umur berapa? Lisab'in, untuk setelah umur 7 tahun, au ba'da sab'in, setelah berumur 7 tahun, minas ini nih, dari beberapa tahun, ai inda tamamiha, artinya ketika sempurnanya 7 tahun. Jadi bocah kecil yang sudah tamyiz itu kalau sudah berumur 7 tahun, kalau sempurna umur 7 tahun, maka bocah cilik itu diperintah untuk mengerjakan sholat. Wa in mayyazah, walaupun tamyiz siapa itu sobi, qablaha, sebelum 7 tahun, wayam bagi, dan pantas mas sifatil amri, serta sifatnya perintah, at-tahdidu, apa menakut-nakuti. Jadi anak itu kalau sudah tamyiz, sudah berumur 7 tahun maksudnya, maka ia diperintah untuk sholat atau ditakut-takuti. Terus bagaimana kalau bocah kecil itu sudah berumur 10 tahun? Wa yudrabuh, dan dipukul siapa itu dusiba, dorban, dengan sungguh-sungguh memukul, akan tetapi ghairah mubarrajin, yang tidak menyakitkan, wujuban wajib, man siapa orang, dzukirah, yang disebut siapa itu orang, alaiha, atas meninggalkan sholat, ai ala tarkiha, artinya terhadap meninggalkan sholat. Jadi anak kecil kalau sudah berumur 10 tahun, kalau meninggalkan sholat, maka kewajiban orang tua itu memukul anak yang umur 10 tahun yang tidak sholat, akan tetapi pukulannya itu yang tidak menyakitkan kalau meninggalkan sholat. Walaupun ada apa itu sholat kodoan, ini kodo, walaupun sholat itu sholat kodo, kalau sudah berumur 10 tahun, kalau tidak dikodok, maka wajib dipukul, akan tetapi tidak menyakitkan, seperti itu. Au tarokah, atau meninggal siapa itu bocah, syarton, kepada satu syarat, min syurutiyah, dari beberapa syaratnya sholat. Atau bocah tersebut sudah umur 10 tahun, meninggalkan syarat asalnya sholat, maka ia wajib dipukul, akan tetapi tidak menyakitkan. Li ashrin, untuk setelah berumur 10 tahun,
ai ba'da istikmaliha, artinya setelah sempurnanya umur 10 tahun, lil hadisi, karena ada hadis as-sahih yang sahih. Jadi anak kecil kalau sudah berumur 10 tahun, kalau tidak sholat, kalau tidak mengqadha sholat, kalau meninggalkan syarat sahnya sholat, maka ia wajib dipukul, akan tetapi pukulannya itu tidak menyakitkan seperti itu. Karena ada hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngurus sabiyah bis shalah idza balagha syab'a sinina. Muru, merintahlah kalian as-sabiyah kepada anak kecil bis sholati, dengan sholat, idza balagha, apabila sampai siapa itu sabi, sab'a sinina, kepada 7 beberapa tahun. Jadi anak kecil itu, kata hadis Nabi, kalau sudah berumur 7 tahun maka ia diperintah untuk sholat. Wa idza balagha, dan apabila sampai siapa itu sabi asra sinina, kepada 10 tahun, fadribu, maka memukullah kalian kepada sabi alaiha, atas meninggalkan sholat. Dan apabila anak kecil yang berumur 10 tahun masih juga belum sholat, maka dengan Nabi diperintah untuk dipukul, akan tetapi itu tadi pukulannya jangan sampai sakit. Umur 10 tahun kasomin, seperti puasa, atau koh yang sudah kuat siapa itu sabihu, kepada itu puasa. Atau yang belum puasa, yang umur 10 tahun sekiranya sudah kuat berpuasa, maka diperintah untuk puasa. Fa'innahu, maka sesungguhnya sabi, yu'maru, ini diperintah siapa itu sabi, bihi, dengan itu puasa. Jadi kalau sudah umur 10 tahun, maka ya kalau tidak puasa diperintah untuk berpuasa. Lisab'in, untuk umur 7 tahun. Jadi yang bisa berpuasa walaupun umur 7 tahun, maka diperintah untuk berpuasa. Wa yudrabu, dan dipukul siapa itu sabi alaihi, atas meninggal saum, li asyratin, untuk umur 10 tahun, kas sholatih, seperti sholat. Atau anak yang berumur 10 tahun kalau masih juga tidak menjalankan puasa, maka ya wajib dipukul, akan tetapi pukulannya itu jangan sampai menyakitkan. Wa hukmatu dzalika, dan utawi hukum itu perintah, at-tamrinu, ini merupakan latihan, alal ibadati, terhadap ibadah. Jadi merintah untuk puasa, merintah untuk sholat setelah umur 7 tahun, itu merupakan latihan supaya membiasakan untuk melakukan ibadah. Liyata'awwada, supaya harus membiasakan siapa itu sabi kepada itu ibadah. Jadi kalau sudah dilatih, maka insya Allah anak-anak tersebut yang umur 7 tahun, umur 10 tahun, maka menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan akan menjadi karakter. Karakter itu akan menjadi nasib, seperti itu. Fala yatrukuh, maka tidak meninggalkan siapa itu sabi kepada itu ibadah. Maka setelah biasa, maka sabi yang umur 7 tahun, 10 tahun itu tidak akan meninggalkan yang namanya ibadah. Wabahsyah, dan membahas al-Adra'i, siapa Imam al-Adra'i, fi kinin, di dalam budak hamba saya, sohirin yang kecil, kafirin yang kafir, natokoh yang mengucapkan siapa itu kinun, bisyahadataini, dengan 2 syahadat. Annahu, sesungguhnya kinun, yu'maruh, ini diperintah siapa itu kinun, nadban, dengan sunnah, bis sholati, dengan sholat, wassaumi, dan puasa. Jadi kalau ada hamba saya
yang kecil, yang kafir, yang sudah membaca dua kalimat syahadat, maka bocah yang kecil itu, budak yang kecil yang kafir itu diperintah atau sunat diperintah untuk mengerjakan sholat, dan sunnah diperintah untuk mengerjakan puasa. Wa yuhasu dan didesak alaihima, wa yuhasu dan didesak siapa itu sobi, wa yuhasu dan didesak siapa itu kinun alaihima atas meninggalkan meninggalkan sholat dan puasa, min ghairi darbin dari tanpa dipukul. Jadi kalau seorang hamba kecil yang sudah membaca kedua syahadah, dua kalimat syahadah, maka ia diperintah untuk sholat dan puasa, akan tetapi jangan sampai dipukul. Supaya apa? Liya'lafah, supaya harus condong siapa itu kinun al khairah kepada kebaikan, ba'da ubuluhi setelah sampainya kinun, wa in aba walaupun dan karena mencegah al qiyasuh, apa itu qiyas, dzalika kepada itu nadbul amri. Intaha sudah berakhir apa itu bahasan Imam Al-Atra'i. Wa yajibu dan wajib aidon lagi pula alaman terhadap orang marroh yang lewat nahyuhu apa itu larangan orang anil muharramati dari hal-hal yang diharamkan, wa ta'limuhu dan mengajari sabi al-wajibati kepada hal-hal yang wajib, wa nahwiha dan umpamanya hal yang wajib, min syairis syara'i dari semua hukum-hukum syariat, ad-dhahirati yang dhahir. Kasiwakin seperti siwak, walau sunnatan walaupun ia sunnah, kasiwakin seperti siwak. Jadi anak kecil yang sudah umur 7 tahun dan seterusnya itu diajarkan hal-hal yang wajib seperti mengerjakan hal yang sunnah seperti bersiwak. Wa amruhu dan merintah bocah bidzalikah dengan itu al-wajibat, wala yantahi dan tidak berakhir wujubu ma apa wajibnya perkara marroh yang telah lewat apa itu ma alaman terhadap orang marroh yang lewat siapa itu orang illa bibuluwihi kecuali dengan balignya sobi rosidan hale pandai. Fa ujratu ta'limihi maka utawi upah dari molang sobi dalikah kepada itu al-madkuruh minal wajibat kal qur'ani seperti Al-Quran, wal adabih dan adab, fi malihi ini terdiri di dalam hartanya sobi, summa abih kemudian terhadap bapaknya sobi, ala ummihi summa ala ummihi dan terhadap ibunya sobi. Maka kalau anak kecil itu belajar seperti belajar Al-Quran, belajar adab, maka upah dari itu semua diambil dari hartanya sendiri, diambilkan dari harta bapaknya, atau diambilkan dari harta ibunya. Seperti itu kalau belajar Al-Quran, belajar tata krama dan lain-lain. Tanbihun peringatan. Zakara menyebut As-Sam'ani, siapa itu Imam Sam'ani, fi zaujatin di dalam istri saghiratin yang kecil. Imam Sam'ani menyebutkan di dalam masalah istri yang kecil, dzati abawaini yang mempunyai bapak ibu,
anna wujubama sesungguhnya wajibnya perkara marroh yang telah terlewat apa itu ma alaihima terhadap awaba ini fazzauju maka itu suami. Maka kewajiban suami itu berhak kepada, maka kewajiban istri itu mendidik istri itu adalah suami. Wa qadiyatuhu dan utawi putusan dari wujubu darbiha yaitu wajibnya memukul zauja walau fil kabirati walaupun ada siapa itu zauja fil kabirati di dalam sudah besar. Maka putusannya suami itu kalau istrinya sudah meninggalkan sholat, maka kewajiban suami itu memukulnya walaupun istrinya itu sudah besar. Kama seperti sesuatu surahah yang telah menerangkan bihi kepada ma Jamalul Islami siapa Imam Jamalul Islam Al-Basri merupakan Imam Al-Basri. Qala mengatakan syekhuna siapa guru kami wawa utawi itu mamarrah zahirun ini zahir ini jelas illam yasyah jika tidak takut siapa itu zaujun nuzuzan kepada puri. Jadi suami yang memukul istri itu kalau tidak takut istrinya itu minggat seperti itu. Kalau sekiranya mau minggat daripada suami tidak dapat jatah dari istrinya, lebih baik jangan dipukul, cuman diperintah sholat saja seperti itu. Wa atlaqa dan memutlakkan Az-Zarkashi siapa itu Imam Az-Zarkashi an-nadbah kepada sunnahnya memukul. Jadi Imam Zarkashi menegaskan bahwa memukul istri yang tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan puasa itu sunnah dipukul. Sekiranya ya tidak minggat. Kalau sekiranya itu minggat jangan dipukul lah daripada Anda nantinya tidur sendirian di malam hari kedinginan seperti itu. Cukup diperintah saja. Wa awwalu wajibin dan utawi awal wajib hatta alal amri hingga terhadap perintah bis sholati dengan sholat. Kama seperti perkara qaulu yang telah mengatakan siapa itu fuqaha alal abai terhadap beberapa orang tua summa alaman kemudian terhadap orang marroh yang telah lewat siapa itu orang ta'limuhu ini mengajarkan mumayyiz ayil mumayyizih artinya sobi yang sudah tamyiz. Terus selanjutnya anna nabiyana sesungguhnya nabi kami Muhammad dan merupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bu Isa ini diutus siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah di negara Mekah di kota Mekah wa wulida dan dilahirkan siapa itu Nabi biha di kota Mekah. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus di kota Mekah dan juga Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Mekah juga. Wadufina dan dikuburkan siapa itu Nabi bil Madinah tinang kota Madinah wa matah dan meninggal siapa itu Nabi biha di kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu mati wafat di kota Madinah juga dikuburkan di kota Madinah. Wallahu a'lam bisawab. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silakan di like, comment, share, and subscribe insyaallah dan dibagikan kepada teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Dan apabila konten ini ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
dan tunggu saja episode selanjutnya. Doa terbaik dari saya, semoga anda semua itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi wattaufiq wal hidayah waridha wal anaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.